Indo Today. Pemirsa, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sumatera Utara merebut gedung Biro Rektor USU Rabu sore. Ya, mahasiswa ini menolak kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT yang dinilai menyengsarakan orang tua. Ratusan mahasiswa Universitas Sumatera Utara menggeruduk gedung Biro Rektor Universitas Sumatera Utara. Para mahasiswa menyuarakan penolakan terhadap kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT yang terbilang meroket. Mahasiswa mengeluhkan kenaikan UKT tahun ini lebih dari 100% dibanding tahun sebelumnya. UKT golongan tertinggi berkisar 4 juta, namun besaran UKT tahun ini melebihi 8 juta rupiah. Kenaikan biaya UKT ini membebankan orang tua para mahasiswa, sementara pihak kampus menyebut kenaikan UKT sesuai dengan aturan Kementerian Pendidikan. Orang tua nggak sanggup untuk membiayai segitu. Bapak saya sudah meninggal dan mama saya nggak bekerja. Reaksi orang tua kok mahal sekali karena kan orang tua nggak bekerja. Cuma yang bekerja itu abang saya doang. Dan situ posisinya abang saya pun juga heran kenapa UKT saya terlalu mahal. Kalau segitu abang saya nggak mampu gitu. Nah, kemarin sih kata abang kalau bisa diturunkan UKT-nya, abang saya ganggu. Tapi kalau memang nggak bisa diturunkan, udah lebih baik mundur aja ya abang. Yang mungkin akan terdampak adalah untuk mahasiswa dengan keluarga dengan tingkat ekonomi tertinggi. Memang itu adalah pasti. Dan sekali lagi, tidak ada mahasiswa yang seharusnya gagal kuliah atau tiba-tiba harus membayar lebih banyak akibat daripada kebijakan ini. Dari beberapa kasus lingkungan yang saya temui, banyak sekali calon mahasiswa atau mahasiswi yang terpaksa berhenti kuliah karena disebabkan oleh biaya pendidikan dan biaya hidup yang harus mereka penuhi. Hal inilah yang menjadi dominasi pada kasus ini. Seperti hasil wawancara saya terhadap Dahlia, dia mengatakan bahwa dia harus membatalkan masuk perguruan tinggi karena biaya uang kuliah yang cukup mahal dan juga dikarenakan tidak lolosnya terhadap penetapan KIP kuliah. Selain itu, beberapa calon mahasiswa perguruan tinggi dan mahasiswa terpaksa berhenti kuliah juga disebabkan karena uang kuliah mereka yang tinggi dan juga tidak adanya faktor pendukung biaya hidup mereka, seperti pada penetapan KIP kuliah yang sedangkan mereka sendiri berasal dari latar belakang ekonomi yang rendah. Mahalnya biaya pendidikan tidak hanya disebabkan oleh faktor jenjang saja, tetapi juga disebabkan oleh faktor-faktor lainnya, seperti dari inflasi biaya pendidikan. Indeks harga konsumen kelompok pendidikan adalah indikator yang digunakan untuk mengatur inflasi setiap bulannya. Kebutuhan-kebutuhan yang menyebabkan meningkatnya biaya pendidikan ialah seperti uang sekolah, uang SPP, uang pendaftaran, uang kuliah, dan juga biaya tambahan lainnya. Dapat juga berasal dari perbaikan fasilitas pendidikan. Biasanya, layanan pendidikan akan menarik uang tambahan yang digunakan untuk renovasi atau membangun gedung-gedung. Gedung-gedung yang digunakan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Dan juga dari rendahnya subsidi pemerintah di Indonesia. Biaya pendidikan yang ditanggung oleh pemerintah hanya sebatas pada pendidikan dasar seperti SD dan SMP. Setelah itu, masyarakat harus menanggung semua biaya pendidikan sendiri. Padahal, biaya pendidikan jenjang SMA dan perguruan tinggilah yang jauh lebih mahal dan dari jenjang sebelumnya.
Salah satu bentuk kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan mahalnya biaya pendidikan adalah melalui program beasiswa peningkatan prestasi akademik atau PPA, yang diharapkan dapat membantu biaya pendidikan bagi peserta didik yang memiliki prestasi akademik. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, bagian kelima pasal 27 ayat 1, menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu untuk membiayai pendidikannya. Dan pasal 27 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi. Untuk mengatasi masalah biaya pendidikan, diperlukan solusi yang tepat dan efektif. Beberapa solusi yang dapat dilakukan adalah yang pertama, kebijakan pendidikan yang berpihak kepada masyarakat yang kurang mampu. Negara dapat memberikan subsidi atau bantuan berupa uang terhadap masyarakat yang kurang mampu, seperti pemberian program Indonesia Pintar atau PIP untuk anak dari jenjang sekolah dasar sampai sekolah menengah. Kemudian, jika sudah menduduki bangku perkuliahan, didukung oleh Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIPKA. Dan yang kedua yaitu pengembangan sistem beasiswa pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat dapat mengembangkan sistem beasiswa untuk membantu individu yang kurang mampu memperoleh pendidikan yang berkualitas selain dari program PIP dan KIPKA. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan sistem pendidikan yang efektif. Pemerintah atau lembaga pendidikan dapat mengembangkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien sehingga biaya pendidikan dapat ditekan dan tetap berkualitas. Yang terakhir yaitu kolaborasi antara lembaga pendidik dan industri lembaga pendidikan dapat mengadakan kolaborasi dengan industri untuk memberikan kesempatan kerja bagi lulusannya sehingga masyarakat yang kurang mampu dapat memperoleh pekerja yang layak dan mampu membiayai pendidikan yang dibutuhkan. Salah satu upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia adalah dengan pendidikan. Namun, faktor ini masih sangat sulit untuk diterapkan karena beberapa hal. Salah satunya adalah mahalnya biaya pendidikan. Dalam upaya untuk menciptakan pendidikan nasional yang mengutamakan pemerataan, relevansi, kualitas, efisiensi, dan efektivitas yang berkaitan dengan tujuan dan cita-cita pendidikan, maka masalah ini harus dikaji, dibahas, dan dipikirkan secara teoritis dengan praktis. Mengelola dana dengan baik dan memenuhi kebutuhan dana adalah salah satu faktor yang paling penting untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang optimal. Untuk mendukung tersedianya dana pendidikan, kerjasama antar pemerintah, swasta, masyarakat mutlak diperlukan. Pemerintah bertugas menyiapkan anggaran pokok pendidikan sebesar 20% dari anggaran APBN dan APBD. Pihak swasta dapat mengambil peran dalam pemberian beasiswa dan hibah untuk fasilitas pendidikan. Dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada siswa ataupun mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa dalam pendidikan, diharapkan proses pemaksimalan kualitas sumber daya dapat berjalan baik dan berdampak positif pada pembangunan masyarakat dan negara secara keseluruhan. Sebuah perubahan dalam manajemen dan pelaksanaan kebijakan pendidikan diperlukan untuk mencapai tujuan ini, sehingga setiap warga dapat memiliki akses yang setara dan adil dalam meraih pendidikan yang berkualitas dengan pemberian beasiswa dan bantuan kepada masyarakat yang berekonomi menengah ke bawah. Dari kasus mahalnya biaya pendidikan di Indonesia, baik di tingkat sekolah dasar, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, harus segera ditindaklanjuti untuk memberikan solusi terbaik demi kebaikan pendidikan di Indonesia untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam proses penyelesaian masalah atas kasus ini, kelompok melakukan analisis melalui beberapa sumber referensi yang akurat terhadap kasus-kasus serupa yang pernah terjadi sebelumnya.
Dari beberapa alternatif yang telah disediakan di atas, untuk menangani kasus ini harus dilakukan pertimbangan atas saran-saran atau alternatif untuk mendapatkan keputusan yang efektif dan efisien. Dalam menghadapi tantangan ini, perlu adanya dialog dan kerjasama antar pihak kampus dan pemerintah dan masyarakat untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Memastikan bahwa biaya kuliah tetap terjangkau sambil menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan inklusif. Sebagai respon terhadap temuan ini, sejumlah pihak telah menyerukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah ini. Saran-saran termasuk perluasan akses beasiswa, peningkatan peran pemerintah dalam pengelolaan biaya kuliah, serta upaya untuk mengendalikan biaya operasional kampus agar tetap terjangkau bagi masyarakat, menjadi alternatif yang dianggap lebih efektif dan efisien atas kasus permasalahan yang sedang dialami pendidikan Indonesia saat ini. Setelah dirampungkan, maka didapatkan suatu keputusan bersama bahwa salah satu solusi yang paling efektif dan efisien menurut kelompok untuk mengatasi permasalahan terkait mahalnya beasiswa pendidikan di semua jenjang, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, adalah yang pertama, perluasan akses terhadap beasiswa. Pemerintah harus memberikan akses beasiswa yang lebih baik kepada masyarakat yang memegang dalam kategori yang layak menerima atau berada di dalam status ekonomi menengah ke bawah. Beasiswa menjadi instrumen penting dalam menciptakan kesempatan pendidikan yang adil dan merata bagi semua individu, termasuk mahasiswa. Beasiswa memainkan peran kunci dalam memberikan akses ke pendidikan berkualitas, meringankan beban finansial, dan mendorong keberlanjutan studi mahasiswa. Yang kedua adalah peningkatan peran pemerintah dalam pengelolaan biaya pendidikan. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 31 ayat 4. Ketentuan mengenai tanggung jawab pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pemerintah bertugas menyiapkan anggaran pokok pendidikan sebesar minimal 20% dari APBD dan APBN. Pendanaan dan pembiayaan pendidikan yang ditanggung oleh pemerintah salah satunya adalah dana BOS atau bantuan operasional sekolah yang sudah mulai pada tahun 2005 pada awal tahun ajaran 2005 atau 2006. Dan solusi yang ketiga adalah upaya untuk mengendalikan biaya operasional kampus agar tetap terjangkau bagi masyarakat. Biaya operasional harus difungsikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhannya. Pengendalian dana pengawasan kegiatan operasional menjadi bagian yang penting, karena dengan adanya pengendalian dana di sekolah atau perguruan tinggi dapat menjamin efektivitas dan efisiensi kegiatan operasionalnya. Sehingga untuk membuat pengendalian yang baik, pihak sekolah atau perguruan tinggi perlu suatu standar yang dapat dijadikan acuan dan pembanding bagi setiap kegiatan operasional. Standar ini juga digunakan oleh manajemen guna mendeteksi penyimpangan atau ketidaksesuaian yang terjadi. Manajer keuangan sekolah harus memastikan tidak ada dana pendidikan yang bocor atau tidak tepat sasaran. Proses dimulai dari penyusunan anggaran, penggunaan sampai dengan pengawasan agar semua kegiatan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku agar dana sekolah dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Sekian hasil pemaparan kami terkait analisis terhadap mahalnya biaya pendidikan di Indonesia dengan beberapa teknik pengambilan keputusan.